Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat E-Kampus. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol lagi bareng dengan salah satu product owner dari solusi E-Kampus di ranah Academic Management System. Khususnya mungkin hari ini kita akan bahas tentang modul pembayaran mahasiswa. Selamat datang Mas Urip Raharjo. Benar ya? Pak. Benar, Pak. Mas Urip Raharjo ini adalah salah satu product owner dari solusi AMS di rumpun AMS. Setelah sekian lama sebenarnya saya sendiri memang mencita-citakan punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan para product owner-nya E-Kampus gitu, Mas Urip. Mungkin sebelumnya saya ceritakan profil beliau, ya sepengetahuan saya. Jadi Mas Urip ini sudah cukup lama bergabung di Gamma Techno dulu di divisi Academic Solution, dan kebetulan memang sudah ngoyot di rumpun akademik. Jadi akademik lah ya, urusan kurikulum, urusan mata kuliah, kelas, sampai dengan ya proses pembelajaran di back end, portal akademik, suka dukanya implementasi portal, suka dukanya SK034 pada masa itu gitu. Apps bad maksudnya. Kalau sekarang sudah PDPT. Ini juga jadi momen yang cukup menarik harusnya. Tapi di AMS kali ini mungkin kita akan sedikit spesifik bahasnya tentang pembayaran mahasiswa, karena ini juga harapannya pas dengan momentum PMB, ya PMB penerimaan mahasiswa baru. Nanti siapa tahu banyak hal-hal yang bisa jadi pembelajaran gitu, bagaimana Mas Urip ini bisa bersama timnya mendampingi kampus-kampus implementasi. Nanti Mas Urip boleh saja kalau bicara kampus nggak apa-apa disebut namanya, karena ini jadi bagian dari disclaimer kami. Jadi kampus ini bukan punya niatan menyudutkan atau mendiskriminasi, menjelek-jelekkan, itu tidak. Ini semata-mata sebagai bahan pembelajaran, bahan belajar bersama. Ya bagi yang belum mengalami, ya harapannya tidak mengalami setelah mendengarkan percakapan kita ini. Oke, Mas Urip ini sudah mungkin lebih dari 10 tahun ya, Mas Urip ya, di Gamma Techno. Lebih dari 10 tahun, Sobat E-Kampus. Jadi beliau sudah sangat paham sekali variasi bisnis proses solusi akademik, SIAKAD, atau SIA, Sistem Informasi Akademik di kampus-kampus, mulai dari model universitas, sekolah tinggi, politeknik, kesehatan, apalagi itu akademi, ya ada kurang lebih 6 variasi. PTKL di bawah kementerian, perguruan tinggi, kementerian, lembaga, ya seperti itu. Jadi 10 tahun lebih teman-teman, Mas Urip ini berkecimpung di dunia rumpun Academic Management System. Ya kalau status nggak perlu disampaikan ya sudah jelas sudah berputra sudah berputra 2, ya kurang lebih sama kayak saya. Ya banyakan saya 1 lah. Tapi Mas Urip mungkin mau nyusul juga. Itu hal lain nanti mungkin sambil meluncur saja. Mungkin gini, langsung aja Mas Urip mungkin bisa ceritakan sejak kapan, mungkin ya sejak bergabungnya tahun berapa, nanti mungkin diceritakan pengalaman awal-awal berkecimpung di dunia akademik manajemen ya. Kalau di kampus ya mungkin sering terdengar jargonnya SIAKAD lah, dunia SIAKAD ini sudah berapa lama, Mas? Sebenarnya mulai bergabung dengan Gamma Techno sejak pertengahan 2015.
2015. 2005, maaf. Oh, 5 ya. Kalau 15 baru kemarin. Baru kemarin. 15 udah 15 tahun ya, hampir ya. Iya, 15 tahunan. Ya, pertama bergabung masih selama sekitar 1 tahun, kalau tidak salah itu masih di bawah tim akademik UGM. Jadi dulu spesifik hanya mengurusi custom akademik SIA, sistem informasi akademik milik UGM saja. Itu kalau tidak salah berjalan sekitar 1 tahun. Setelah itu dapat assignment baru, mulai masuk ke project. Masih ingat waktu itu project pertama saya di Riau, kampus Unri, ya. Kampus Unri pertama kali, ya mulai dari awal implementasi. Kebetulan pada saat itu saya di bawah Mas Trias. Bawah Mas Trias untuk akademiknya, bareng dengan implementasi admisi kalau tidak salah waktu itu dengan Mas Robi, itu di bawah, kalau dulu masih di bawah Pak Suyut untuk admisinya. Nah, itu pertama kali saya dinas juga ke Riau, dinas tanpa rencana, mendadak, dan terbang tanpa nama saya. Itu pengalaman pertama terbang dan tanpa nama saya, dengan nama orang lain. Gitu ya. Oke. Ya, itu cukup lama, banyak kampus, Unri, kemudian pernah juga Semarang, itu ada juga kampus yang saya dampingi. Rata-rata masih seputar akademik sampai sekitar tahun 2010 itu mulai masuk saya ke ranah aplikasi lain, menyangkut registrasi dan admisi pada waktu itu, termasuk perancangan admisi yang baru, karena admisi sebelumnya itu kan lebih berpatokan pada ujian masuk UGM yang dulu bersifat portable, bisa dibuat portable admisinya, tapi kurang fleksibel, akhirnya dibuat admisi baru yang sampai sekarang sebenarnya bis pro dasarnya masih sama seperti yang awal saya rancang. Seperti itu. Kemudian mulai masuk ke aplikasi pembayaran, sebenarnya limpahan dari product owner resource management. Jadi kebetulan aplikasi pembayaran sendiri sangat erat kaitannya dengan aplikasi registrasi, admisi, dan akademik. Karena itu diputuskan untuk dimigrasikan. Jadi product owner-nya dialihkan ke rumpun saya, rumpun akademik, dari yang semula di resource management. Jadi itu yang pertama kali saya implementasi, itu sudah ada berbagai macam fitur varian dari aplikasi akademik bawaan sendiri. Kalau tidak salah terakhir itu implementasi di Poltekkes, awal-awal Poltekkes Solo. Kemudian ada Samratulangi awal, itu masih dipegang resource management. Selanjutnya saya mulai pegang kalau tidak salah di Riau juga. Riau awal-awal implementasi
Bukan yang UIN itu ya, UIN Syarif Kasim atau apa gitu. Bukan ya? Bukan. Atau tetap di UNRI, masih di UNRI ya? Kalau tidak salah masih di UNRI, tapi masih Sudah sekedar beda support. modul. Ya, ada integrasi host to host semacam itu masih background support. Ya. Itu menarik nanti kalau kita bahas yang pembayaran khususnya di situ. Baik. Mungkin itu Mas Urip. Jadi kalau ya mungkin teman-teman Sobat Kampus nanti bisa sedikit menyimpulkan bahwa ya pengalaman Mas Urip ini untuk menangani dunia pengelolaan akademik, jadi mulai dari mahasiswa masuk sampai dengan mungkin proses yudisium sebutnya sebelum wisuda, sebelum kelulusan ini sudah mendarah daging gitu. Bisnis proses knowledge-nya itu sudah sangat banyak, termasuk pengalaman-pengalaman implementasi. Nah, saya pikir mungkin yang perlu di-share itu ini Mas Urip kaitannya dengan sukses faktor ya, maksudnya kalau dari pengalaman tadi kita lebih ngerucut lagi mungkin ke ini deh. Kalau tadi kan pengalaman mengimplementasikan di dunia back end ya, back office-nya untuk pengelolaan akademik. Mungkin ini lebih spesifik ke maju ditarik ke depan itu tentang pembayaran mahasiswa, karena tema topik hari ini tentang finansi pembayaran mahasiswa. Jadi bagaimana apa yang kemudian harus diperhatikan, yang itu menjadi kunci sukses kampus ketika mengimplementasikan pembayaran secara online ya, maksudnya karena ini kita juga sudah integrate dengan beberapa bank, nanti mungkin juga boleh kalau mau diceritakan ke arah sana, Mas Urip. Apa ini? Ya mungkin kalau satu terlalu sedikit, sukses faktornya ya 2 atau 3 lah. Maksudnya minimal. Maksudnya ya akan ada beberapa pastinya yang ini kita harapannya juga supaya teman-teman juga bisa belajar dari situ. Apa itu, Mas? Ya, biasanya yang jelas di awal itu kejelasan aturan pembayaran. Nah, kejelasan aturan ya. Beberapa kampus untuk kampus-kampus negeri rata-rata variasinya cenderung sama dan itu akan lebih mudah untuk diakomodir dan sudah terakomodir di aplikasi kita. Variasi yang biasanya akan menjadi kendala hambatan biasanya untuk kampus-kampus swasta. Nah, kampus swasta itu terutama untuk PMB, penerimaan mahasiswa baru, itu banyak sekali variasinya. Ya. Ada terutama sistem diskon. Nah, diskon ini macam-macam dan akan sangat cepat berubah aturannya. Nah, itu ya kunci suksesnya aturannya yang jelas ya. harus jelas, harus fix. Yang kedua jadi hambatan juga kalau sangat fleksibel terutama untuk aturan PMB. Tapi itu rata-rata selama ini yang kita temui itu hanya di kampus swasta. Itu kemudian yang kedua tentunya kerjasama dengan bank yang ada. Jadi biasanya kampus itu sudah memiliki mitra. Nah, sampai titik mana kerjasama mereka, terutama komunikasi antar mereka itu terjalin. Banyak beberapa yang kita temui itu ketika dengan mulai memakai aplikasi, ternyata mereka mulai berpikir untuk berganti bank. Karena apa? Karena komunikasi dengan bank sebelumnya itu tidak terjalin dengan baik. Ya. Komunikasi ini biasanya kita akan yang jelas kampus akan menginginkan otomasi. Nah, opsi otomasi atau kemudahan pelayanan dari sisi untuk dari bank untuk mahasiswa melakukan pembayaran dan untuk kampus itu mendapatkan laporan. Nah, itu tidak semua bank memiliki solusi
yang bisa dibilang cocok untuk kampus. Rata-rata yang kita temui di bank itu punya solusi untuk bisnis, tapi belum tentu itu cocok atau pas untuk kampus. Itu. Kemudian yang jelas dari sisi operator pengguna itu pemahaman terhadap bisnis proses yang biasa mereka lakukan dan juga nanti implementasinya di aplikasi. Ini akan menjadi tantangan tersendiri ketika implementasi, apalagi untuk kampus yang besar, karena biasanya untuk kampus besar itu operator pun nanti akan terbagi. Ada yang tiap fakultas punya, ada yang ada juga sih yang terpusat di kampus. Kalau yang terpusat di universitas biasanya permasalahannya adalah menangani data yang terlalu banyak. Kalau di double kerjaan gitu ya. Ya. Jadi dia banyak data yang sebenarnya dia tidak menguasai, tidak tahu asal usulnya, tapi dia harus tangani itu pembayarannya bagaimana, tagihannya seperti apa. Nah, itu. Kalau dipecah per fakultas juga biasanya tetap ada permasalahan sinkronisasi aturan yang biasanya kadang fakultas juga punya aturan sendiri. Apa ya, Dek? Keputusan apa namanya? Aturan yang ditetapkan itu antara fakultas dengan universitas ada perbedaan gitu ya? Ya, kadang ada perbedaan. Terutama ya apa yang case terakhir yang kami temui itu untuk sekarang kan rata-rata kampus negeri itu pasti menggunakan standar UKT ya, uang kuliah tunggal. Nah, perhitungan uang kuliah tunggal pun kemarin kita menemukan di salah satu kampus itu ternyata ada suatu prodi yang beda rumusan. Ada satu fakultas yang dia beda sendiri daripada fakultas yang lain. Jadi fakultas lain itu memperhitungkan ada gaji, penghasilan, ada apa kemarin rumah tempat tinggal semacam itu. Ada satu fakultas yang dia hanya memperhitungkan satu faktor saja, hanya gaji atau pendapatan orang tua saja. Semacam itu. Dan juga ya kemarin variasinya jadi agak rumit karena ternyata batasannya juga beda. Misal yang prodi umum itu misalnya batasan pendapatan itu 8 juta, yang prodi ini batasan pendapatannya lebih tinggi. Ya, jadi ada perbedaan rumus, ada perbedaan standar atau batas juga. Ya, variasi-variasi seperti itu paling yang selama ini kita hadapi ya, kita coba solusikan di aplikasi kita. Sebenarnya aplikasi pembayaran sendiri sejak awal dari rancangan awal di tim RMS 1 atau dari Resource Management dulu sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Kita punya berbagai macam variasi tarif, mulai dari tarif untuk tagihan yang rutin per angkatan akan selalu sama nominalnya, itu sudah ada. Kita juga punya variasi tagihan untuk yang per periode. Jadi kalau yang per angkatan biasanya kan tagihan registrasi, hari registrasi itu pasti setiap angkatan tagihannya akan selalu sama. Kalau angkatan 2018 masuk dapat tagihan 2 juta, ya semester depan akan 2 juta dan seterusnya. Kalau yang periodik, yang per periode misalnya semacam tagihan wisuda, itu juga bisa. Misalnya tahun ini kan wisuda itu biayanya
500.000, tahun depan wisuda sudah naik, seperti itu. Itu sudah jadi sudah bisa terakomodir ya. Oke. Termasuk Berarti, juga ya. Berarti juga, kalau untuk variasi model tadi yang menjadi penghambat, misal ketidakjelasan aturan, variasi jenis pembayaran, variasi jenis biaya yang kemudian banyak terjadi di kampus-kampus swasta khususnya, itu ya juga sebenarnya sudah terfasilitasi di pembayaran gitu ya. Terlepas dari terkadang malah BISPRO-nya yang nggak jelas atau operatornya yang nggak paham seperti itu. Ya. Kalau secara aturan tagihan dan juga implementasinya di aplikasi pembayaran sendiri sebenarnya selama ini bisa dibilang minim penyesuaian. Minim customisasi ya? Iya. Lebih banyak kita custom malah di sisi admisi dan registrasinya. Karena tahapan itulah yang nanti menentukan berapa besaran nominal tagihan dan juga kena aturan tagihan yang mana di aplikasi pembayarannya. Penyesuaiannya lebih pada BISPRO di admisi, PMB dengan di registrasi yang mahasiswa existing istilahnya ya. Iya, betul. Misal aturan kalau cuti harus bayar berapa, ini tiap angkatan juga bisa beda-beda. Atau kalau PMB juga ini modelnya beli PIN, beli token atau nginput dulu di entry biodata baru dapatkan PIN pergi ke bank, atau beli PIN dulu baru bisa nginput untuk login ke webnya, seperti itu ya? Ya. Seperti itu variasinya itu aja Mas, atau artinya ada nggak pengalaman di luar variasi yang tadi itu, variasi untuk model pembayaran mahasiswa baru? Ya, kalau untuk model pembayaran mahasiswa baru, pembelian sebagai pengganti pembelian formulir ya, itu ada paling tidak ada 2 macam. Memang ada yang dia beli dulu baru isi, ada juga yang dia mengisi dulu datanya, baru dia bayar. Ada seperti itu. Variasinya 2 itu. Ada juga paling tambahan variasi adalah kampus-kampus yang menggratiskan biaya pendaftaran. Jadi cukup dia langsung melakukan booking tanpa membayar tanpa membayar nominal rupiah, dia langsung melakukan entry data semacam itu bisa. Itu varian di pembelian uang pengganti formulir biasanya ya, uang pendaftaran pengganti formulir. Kemudian nanti ada varian lanjutannya, nanti biasanya untuk PMB terutama swasta itu nanti terletak di penentuan uang registrasi. Kalau swasta itu biasanya ada uang gedung atau uang pembangunan semacam itu, ada uang sumbangan gitu. Di sana kadang yang ada penentuan kampus, beberapa kampus misalnya untuk yang menerapkan, untuk yang itu berasal dari referral atau misalnya dari mahasiswa sebelumnya yang merekomendasikan semacam itu nanti akan ada diskon khusus. Nah, macam-macam itu yang jadi ya variasinya jadi banyak, cukup luas untuk pembayaran registrasi. Tapi model pembayaran yang seperti itu sendiri kalau di admisi, kemudian nanti di back end-nya di pembayaran mahasiswa sendiri itu sudah terfasilitasi ya? Ya, sebenarnya sudah terfasilitasi. Hanya tinggal biasanya masalah penentuan. Bagaimana menentukan mahasiswa ini kena tarif yang mana. Nah, itu kan letaknya nanti antara di admisinya atau di registrasinya yang menentukan. Oke. Berarti menentukan besarannya atau prosesnya gitu ya? Ya, menentukan besaran tagihannya atau besaran diskonnya biasanya. Berarti itu yang perlu dipersiapkan kampus juga kalau mau menerapkan bisnis proses yang seperti itu gitu ya?
Iya, betul sekali. Kalau dari sisi kesiapan dari pihak bank mitra sendiri gimana, Mas Urip? Ini kan bagian dari sukses faktor ya, maksudnya model pembayaran mau secanggih apapun, karena ini kita melibatkan lembaga keuangan dalam hal ini bank gitu. Apakah ada apa ya kisah story yang cukup menarik yang bisa di-share ke teman-teman? Ya nanti mungkin nggak usah nyebut merek, tapi ya setidaknya apa sih yang kemudian menjadi challenging untuk implementasi ketika kampus itu memang sekarang eranya juga sudah apa-apa online gitu. Karena kan banyak juga, saya cerita sedikit ya, banyak juga kampus itu ya mohon maaf gitu teman-teman. Jadi yang biasalah warga kita kan plus 62 ini kan euforianya kalau lagi ngalor ya ke utara ke semua. Ini lagi rame pembayaran uang elektronik yang mendadak semua mau pakai uang elektronik. Padahal ya ini kan juga ada syarat ketentuan berlaku tentunya. Karena membayar SPP ini tidak seperti membeli boba gitu kan, atau beli Thai tea, atau beli snack jalanan, kopi yang kemudian harganya ya di bawah 100.000 lah, di bawah 50.000 yang receh gitu. SPP ini kan variasinya sangat luas gitu, ada juga yang nol bahkan karena ini sifatnya beasiswa misal, atau bahkan bisa sangat mahal yang itu juga nominalnya melampaui platform sebuah uang elektronik gitu. Nah ini mungkin nanti saya sendiri sih pengen sedikit berpesan lah, artinya ya enggak masalah kita mau ikut tren kekinian gitu, tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan tadi yang juga Mas Urip sampaikan juga tentang kejelasan skema, kemudian kesiapan dari pihak operator sendiri dan kampus selama ini bermitranya bagaimana. Termasuk ini kalau sudah mulai merambah ke dunia uang digital, ya ini harus ada kerjasama dengan payment gateway dan sebagainya. Nah ini mungkin balik ke yang tadi, ada nggak yang perlu diceritakan tentang sukses faktornya ketika ya tadi bermitra dengan bank kayak gitu, Mas Urip? Pengalaman memang banyak kampus ataupun klien yang berpikir bahwa dengan bermitra dengan bank, kita langsung integrasi antara aplikasi pembayaran kampus dengan bank, itu harapan mereka jadi bisa dibilang terlalu tinggi. Yang mereka pahami dengan berintegrasi dengan bank berarti mereka bisa bayar dari manapun. Misalnya yang sering disampaikan itu bayar melalui Indomaret atau Alfamart, semacam itu. Yang kadang itu sebenarnya kalau dari kita sampaikan bahwa itu ada di titik bank sebenarnya yang menyediakan fasilitas itu. Tetapi kadang bank pun tidak menjelaskan itu secara eksplisit. Itu. Tapi untuk kampus-kampus yang memang sebelumnya sudah pernah bermitra dengan bank, tentunya mereka sudah punya knowledge, sudah punya pengalaman. Nah, bisa dibilang ada beberapa kampus yang cukup cepat ya kita mengimplementasikan aplikasi, baik itu aplikasi terutama kan yang biasanya dibutuhkan cepat untuk bisa dimanfaatkan adalah aplikasi admisi. Nah, aplikasi admisi atau penerimaan mahasiswa baru itu erat kaitannya dengan aplikasi pembayaran. Dan untuk mempercepat itu biasanya implementasinya mereka pasti ingin langsung terintegrasi dengan bank. Itu sukses faktor untuk mempercepat hal-hal seperti itu adalah kesiapan dari kerjasama tim teknis, terutama antara bank dengan kami atau dengan kita sebagai implementator.
Dari sisi kampus tentunya biasanya hanya masalah administrasi saja ya, MOU semacam itu dengan bank. Nah, implementasi teknisnya itu ada di 2 titik, antara di bank atau di kita sebagai implementator. Ditentukan tergantung dari standar mana yang akan kita pakai. Beberapa bank yang sudah siap mempunyai standar kemarin yang sering kita gunakan atau yang sering ditawarkan oleh bank adalah standar virtual account ya. Beberapa bank yang sudah siap itu kita akan lebih cepat, lebih mudah untuk menyesuaikan atau mengakomodir standar virtual account dari bank. Kita pernah implementasi di salah satu kampus, bisa dibilang untuk urusan teknis itu hanya memakan waktu 1 minggu, itu sudah clear sampai titik testing development selesai, sudah siap naik production. Itu ada salah satu kampus di Malang yang kita kemarin bantu untuk implementasi hal itu. Alhamdulillah pada saat admisinya itu memakai milik kita, sudah mulai implementasi admisi, itu sudah langsung terintegrasi dengan bank dan sudah bisa menggunakan layanan bank. Bahkan kita bisa langsung perlihatkan berapa total transaksi per harinya. Pendapatan hari itu gitu ya. Bisa dibilang pendapatan kampus per hari itu bisa dilihat. Langsung, oke. Itu kalau dari pembayaran sendiri untuk memfasilitasi admisi sebenarnya sudah mampu apa ya memfasilitasi kampus. Kalau yang bermitra dengan bank, ada berapa bank mitra, Pak Mas Urip? Ya, kita ada beberapa varian ya. Kita sendiri dari awal, setahu saya dari awal aplikasi pembayaran itu dilimpahkan dari resource management itu kita sudah punya standar host to host yang itu pada waktu itu paling tidak sudah ada Bank BNI, Bank Mandiri, dan BTN yang pada waktu itu sudah bisa memanfaatkan atau terintegrasi dengan sistem standar host to host kita. Selain itu, yang awal-awal ini baru berkembang itu adalah virtual account. Virtual account kita sudah punya 1, 2, 3 standar virtual account dari masing-masing bank. Nah, virtual account ini standarnya tiap bank bisa berbeda. Dan itu keluaran dari bank. Ada suatu bank juga yang bank daerah, terutama yang kemarin ingin bekerja sama, kita sampaikan apakah punya standar virtual account, ternyata juga belum punya. Jadi tidak semua bank punya standar virtual account. Wah. Nah, itu. Catatan menarik itu. Mungkin ekspektasi kampus selama ini kan, bank sudah dewa semuanya gitu ya. Tapi ya ini sebuah apa ya, sebuah informasi yang mungkin nantinya bukan pada tataran bermaksud kita mendiskriminasikan atau menjudge sebuah bank itu baik atau buruk. Semuanya saya pikir kembali ke services nanti dari pihak kampusnya yang pandai-pandai lah memilih bank mitra mana yang kemudian cukup compliance dengan banyak aturan, karena kalau kita bicara komunikasi data itu juga ada standarnya, komunikasi nanti juga standar untuk settlement dan sebagainya itu kan juga semua ada aturannya. Artinya pasti bank akan concern ke hal-hal seperti itu, dan mungkin pesan kita juga pesan kampus sendiri untuk para sobat e-kampus yang ingin mengimplementasikan host to host atau pakai virtual account juga ya diinvestigasi dulu seberapa pihak bank mitranya itu mampu untuk menjalankan itu gitu ya. Ya, betul sekali. Ya. Kalau tadi kan pengalaman implementasi tercepat 1 minggu Mas Urip. Kalau yang terlama itu berapa lama itu? Supaya pada tahu juga. Ya, terlama itu bisa sampai 2-3 bulan. Jadi permasalahannya seperti ini.
untuk menggunakan standar host, untuk bank yang belum punya standar virtual account, maka kita tawarkan standar host to host. Atau mungkin kampus yang tidak mau memakai virtual account dari bank itu, maka kita tawarkan solusi host to host. Solusi host to host sendiri itu berarti nanti karena kita yang punya standar, e-kampus yang punya standar, berarti bank yang harus menyesuaikan. Nah, berapa lama bank menyesuaikan itu akan tergantung dengan tim teknis dari sisi bank. Ya, akan beda ceritanya ketika kita implementasi standar virtual account yang milik bank. Jadi bank yang sudah punya standar, bank yang share, maka kecepatan implementasinya akan tergantung dari tim e-kampus untuk menyerap dan menyesuaikan standar yang diberikan. Nah, kecepatan tim e-kampus pun untuk menyesuaikan akan tergantung dari support dari bank, terutama untuk standar testingnya. Ya. Ada beberapa bank yang dia mensyaratkan standar testing tertentu. Ada misalnya max hit, minimum berapa ribu hit, kemudian sukses rate-nya berapa persen. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga bank yang cukup mudah, yang penting kita sudah pernah implementasi, kita tinggal, saya pernah hanya tinggal bilang, Mas, saya sudah pernah implementasi standar ini di kampus ini. Tolong saya dikasih credential production-nya saja. Bisa langsung seperti itu. Itu akan jauh mempercepat kita dalam implementasi. Oke. Artinya kalau sudah ada tadi poin-poin, apalagi kalau di wilayah tersebut mungkin banknya juga sudah, ya bank itu aja, kemudian sudah pernah implementasi di kampus sekitarnya, ya pasti relatif lebih cepat gitu ya. Iya. Kalau kita yang tinggal menyesuaikan. Oke. Tapi gini Mas, kalau tadi mungkin konteksnya adalah sukses faktor di sisi bank ya, balik lagi, apakah pernah ada yang menyampaikan tentang mungkin testimoni ya, yang langsung tersampaikan ke Mas Urip gitu. Wah ini sejak pakai online ini kami jadi meningkat pendaftarnya sekian banyak gitu, atau pendapatan dari biaya pendaftarannya kami jadi meningkat sekian. Kemudian atau jumlah peminat kampus kami jadi meningkat sekian. Karena kan peminat, pendaftar, kemudian yang registrasi itu kan masuk dalam borang ya, borang akreditasi perguruan tinggi juga masuk. Nah ini kan jadi satu hal yang menarik. Selama apakah, karena pastilah kita sendiri kalau kita jadi mahasiswa baru gitu, atau kita jadi orang tua mahasiswa baru, anaknya mau daftar, kemudian bayarnya aja ribet, harus datang ke kampus, setor gepokan itu kan kayaknya rada-rada zaman sekarang udah enggak modelnya gitu. Modelnya ya transfer lah yang paling gampang, atau kita datang ke kampus atau datang ke bank, pakai channelnya bank tersebut atau bank apapun, tapi kita punya virtual account sebut saja tadi, ya kita sudah sangat mudah untuk mendaftar seperti itu. Gimana itu? Biasanya yang jadi titik ini yang disampaikan oleh kampus tidak secara langsung dari sisi ini ya, jumlah pendaftar, tapi lebih pada kecepatan. Kecepatan kampus mengetahui berapa jumlah pendaftar dan berapa jumlah uang yang masuk. Biasanya kampus jadi melihat bahwa jadi lebih cepat. Misalnya biasanya pendaftaran buka selama 1 minggu itu baru sekian yang uang yang masuk. Nah, dengan adanya integrasi dengan bank dan kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank, itu mempercepat aliran dana, aliran pembayaran itu. Jadi kampus itu di awal-awal itu sudah bisa melihat bahwa ternyata dalam 1 minggu itu sudah lebih banyak yang masuk. Nah, itu walaupun nanti mungkin secara
persentase atau jumlah pendaftar itu secara total mungkin dari tahun sebelumnya selisih meningkat, ya ada peningkatan, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi yang jelas yang biasanya kampus sampaikan itu mereka bisa kecepatan informasi bisa yang didapat langsung gitu ya. dapat informasi berapa yang masuk, sehingga mereka beberapa kampus memanfaatkan data itu untuk kampanye. Jadi kira-kira promosi apa lagi, kalau misalnya kurang cepat, promosi apa lagi yang perlu dilakukan. Nah, itu. Nah, kecepatan perubahan itu beberapa kampus menyatakan itu mempengaruhi juga jumlah pendaftar yang nantinya sampai titik akhir pendaftaran itu akan masuk ke mereka. Oke, berarti ini sebenarnya peran dari pembayaran mahasiswa sendiri adalah pada tataran real time informasi yang bisa didapatkan para pengambil keputusan untuk mengambil strategi apa untuk ya misal kalau terlalu lambat ini para peminat yang masuk ya harus berstrategi door to door atau pasang advertising di mana seperti itu ya. Tambah iklan, tapi kalau sudah mencukupi mungkin ya sudah ya cukup gitu. Karena saya pikir juga kampus juga kalau yang sudah kampus pasti juga berpikir tentang nanti loh ini terlalu banyak nanti nyeleksinya ya tambah repot, itu satu hal. Yang kedua banyak-banyak ya engko gedungnya piye gitu. Tapi sebenarnya di era saat ini itu kan kampus ya ini sudah kabarnya new normal gitu. Artinya orang sudah banyak belajar tentang dunia daring, mungkin akan semakin menjamur prodi-prodi daring gitu. Jadi lulusan-lulusan daring mungkin nanti ijazahnya juga bisa beda gitu. Ijazah fakultas prodi teknik informatika daring gitu. Supaya karena saya sendiri jujur ya ini challenging-nya untuk perguruan tinggi kan bagaimana menjaga kualitas sebenarnya. Kualitas lulusan mahasiswa yang jalur daring tadi dengan jalur yang memang banyak tatap muka, karena orang kita kan kecenderungan visual, orangnya itu kayaknya visual kan kalau offline itu kan jadi bisa lebih mantap. Kemudian dosen juga jadi lebih tahu secara psikologis iki bocah janjane mudeng apa ora. Kalau daring kayak gini kan ya walaupun kadang gambar ya gitu bisa jadi gambarnya dicepret gitu terus dipasang orang tidur di belakang sana enggak tahu. Walaupun mungkin secara output anak zaman sekarang kan kayaknya literasi digitalnya jauh lebih maju dibanding literasi kita-kita juga gitu. Mereka sangat cepat belajar tentang dunia gadget, dunia internet gitu dibanding kita-kita yang pada masa itu mungkin seumuran mereka plonga-plongo orang ngerti apa-apa lah istilahnya gitu. Nah, ini menarik Mas Urip kaitannya dengan tadi ya sukses. Mungkin saya sedikit menambahkan cerita buat teman-teman sobat kampus kaitannya dengan sukses story atau sukses faktor tentang implementasi pembayaran mahasiswa di tahun 2010. Mungkin Mas Urip waktu itu masih berkecimpung. Saya juga di Gama Tekno masih di dunia palu gada, jadi apa yang ada dikerjakan gitu. Jadi juga menangani sekolah di bawah salah satu kementerian PTKL yang itu dulu model model registrasinya mahasiswa barunya masih konvensional karena itu memang kondisi dan prasyarat yang memang cukup rumit karena ini sekolah semi militer juga. Jadi harus ukur tinggi badan, berat badan sama tes mungkin push up, sit up gitu kan, badannya dicek gitu, ini ada tatonya apa enggak gitu. Kemudian juga ya itu ada keterbatasan, para pendaftarnya juga jadi terbatas hanya dari daerah-daerah sekelilingnya saja, kabupaten, kota, provinsi sekelilingnya, tapi tidak mampu menjangkau coverage yang lebih luas. Contoh misal ke wilayah seluruh Indonesia lah. Ya, dengan adanya online, bayarnya juga online, kadang orang kan sudah nggak perlu khawatir ya. Yang penting kayak tadi tinggal pilih skema bayarnya mau bayar dulu atau entry data dulu gitu. Sebenarnya ada plus minusnya juga kalau kita bicara konteks orang akreditasi juga ngisi dulu atau bayar dulu itu ada plus minusnya lah.
Kalau ngisi dulu ya siap-siap kampus kedatangan banyak sampah gitu. Iya. Tamu tak diundang nggak datang Hanya lagi. iseng ya. Orang iseng ya. Kalau bayar dulu ya sebenarnya itu jauh lebih secure karena itu aman. Orang mungkin juga mikir-mikir nek wis bayar mosong nggak masuk gitu. Nggak masalah. Nggak apa-apa, halo. Ada nanya sore. Nggak apa-apa. Ini ngobrol santai. Ikut ngas. Nggak apa-apa ya. Nah itu, jadi waktu itu juga orang yang daftar yang tadinya cuma 65 seminggu, sekarang jadi bisa ratusan, bahkan meningkatnya bisa, waktu itu kita itu menghitung sampai 600 orang gitu. Sorry, 600 orang, 600%. Jadi meningkatnya sampai 600%. Nah ini ya mungkin kadang juga penggunaan media online kadang bisa jadi berkah buat kampus yang memang masih berharap ada banyak. Hai, siapa namanya? Hana. Ya, ada kampus yang memang berharap mahasiswanya banyak, tapi kalau yang kapasitas gedung, kemudian kapasitas kelasnya terbatas juga tidak terlalu berharap. Ya, artinya karena kerjaannya juga jadi menyeleksi gitu. Bukan perkara yang mudah kan. Yo nek engko nyeleksinya bener, nek salah saiki media sosial sudah lebih kejam dibanding Ibu TV. Iya, betul. Orang di blow up di situ udah habis itu istilahnya. Zaman sekarang itu agak susah-susah gampang. Nah, mungkin tadi banyak udah saya catat Mas Urip kaitannya dengan ya sukses faktor. Kalau suka dukanya apa Mas? Misal apa pernah disemprot klien atau ya ini aja lah supaya teman-teman juga bisa dapat pembelajaran. Ya kadang kita juga sebagai partner gitu itu lebih cenderung diposisikan kayak ya kowe kan wis tak bayar, ya kowe manut aku, kadang kan kayak gitu. Tapi kita bareng-bareng di sini lah mengedukasi semua pihak, termasuk ya yang namanya IT itu tidak melulu konsultannya hebat, tapi kalau usernya juga tidak bisa kooperatif juga. Saya pikir ini juga jadi kunci sukses faktor juga. Gitu. Gimana Mas, ceritakan kesedihan dan kebahagiaannya. Mungkin bahagianya dulu lah. Iya. Kalau bahagianya jelas ketika suatu aplikasi itu bisa dengan cepat terimplementasi, klien bisa langsung memanfaatkan, wah sangat senang sekali. Apalagi kalau klien itu sudah terlihat bisa melihat uangnya, mengatakan bahwa wah sekarang saya terlihat uangnya sekarang segini, ternyata bisa lebih cepat masuk, bisa lebih banyak, bisa terpantau, wah, itu senang sekali. Nah, karena memang aplikasi ini berkaitan langsung ya dengan yang namanya uang. Jadi ya suka dukanya itu seputaran uangnya itu. Jadi terutama ketika integrasi ada report atau nominal atau rekonsiliasi dari bank yang itu berbeda data dengan yang di kampus, tentunya kita yang kena. Ketika ada misalnya integrasi bayar tidak masuk gitu ya. Antara salah satu integrasi tidak berjalan, misalnya tagihan kok tidak muncul di bank, itu pasti kita dulu yang kena. Itu sudah biasa kita hadapi seperti itu. Nah, seperti Mas sampai di situ. Kalau yang tadi ini kan karena dukanya ya, kita sering jadi kambing hitam gitu. Padahal saya yakin karena saya juga beberapa kali mengikuti diskusi teman-teman gitu. Pihak kampus itu sering mengkambing hitamkan kita, terutama ketika ya kayak tadi situasinya tagihan nggak muncul dari bank. Nah, padahal coba Mas ungkap beberapa fakta gitu, beberapa fakta di lapangan yang mungkin nggak terlalu teknis, tapi ini mudah dipahami orang pada umumnya. Kenapa sih kok data tagihan itu nggak muncul gitu? Mungkin yang non teknis saja apa itu penyebabnya? Iya, kalau selama ini yang biasa kita jelaskan sih memang bisa dibilang penyebabnya ada beberapa yang miskomunikasi karena yang awal-awal itu karena mereka implementasi baru, jadi mereka pikirnya
langkah-langkah mereka itu sudah lengkap, tapi ternyata ada kekurangan 1-2 langkah sehingga tagihan tersebut bisa terkirim dengan bank. Kemudian yang kedua biasanya ya agak teknis, masalah antrian tagihan. Karena biasanya ketika itu terintegrasi dengan bank, itu tagihan yang bisa yang aktif pada satu waktu itu hanya ada 1 per mahasiswa. Ya. Jadi kadang itu jadi pertanyaan. Padahal ya memang seperti itu standarnya, supaya bank itu bisa menerima tepat sesuai dengan yang tarif atau nominal tagihan yang diberikan oleh kampus. Nah, kalau misal kayak tadi sukses rate atau bank itu hanya mampu menampung atau menangani dalam satu waktu itu sekian hit pembayaran, itu kadang dipahami nggak sih dari sisi pihak kampusnya sendiri gitu? Ya asumsinya kan mereka mungkin selalu membandingkannya dengan masa kalau saya bayar tiket itu juga langsung bisa semua dan sebagainya. Itu kecenderungan kan membandingkannya dengan hal-hal yang sifatnya retail yang kadang ya mungkin di belakang layarnya kan beda-beda mekanisme, beda tempat seperti itu. Gimana itu? Memang kadang agak susah menjelaskan karena kan ada beberapa faktor ya di sana ya. Dari faktor server yang dimiliki, baik itu entah sewa, entah dimiliki oleh kampus. Yang jelas server itu biasanya tentu akan jauh berbeda standarnya dengan server-server yang dimiliki misalnya toko-toko retail online. Pasti server mereka akan jauh lebih besar daripada yang kampus miliki. Biasanya seperti itu. Kemudian faktor jaringan juga, bandwidth. Ya, jaringan itu agak susah juga kalau dari kampus itu tidak mempunyai tim IT. Nah, jaringan itu kan tidak hanya kadang klien kan mikirnya, oh saya Facebookan aja lancar kok gitu. Padahal kan titiknya bukan di situ untuk integrasi itu. Kalau Facebookan itu kan hanya dari laptop atau dari HP kita keluar. Padahal yang namanya integrasi itu selain jalur keluar, juga ada jalur untuk masuknya. Jadi uplink dan downlink. Nah, itu yang sering tidak dipahami oleh user. Secara teknis itu. Kemudian nanti ada juga masalah koneksi. Koneksinya ke loop, koneksinya ke mana saja. Kan ada koneksi yang misalnya langsung dari transit dulu gitu, ya langsung dari server kampus ke bank, ataukah nanti macam ini titik integrasinya pun beda ya, semacam ada bank yang ketika payment itu banknya yang aktif, bank yang akan aktif mengirimkan data ke kampus atau ke server kampus, tapi ada juga yang bank itu tidak mau, jadi bank tetap pasif. Kalau ada pembayaran, ya silahkan dicek. Per jam ini, per detik ini, berapa data pembayaran untuk kampus itu. Nah, hal-hal semacam ini yang kadang dirasa kampus kadang dinyatakan kok lambat masuknya, yang dengan bank itu kok bisa lebih cepat masuk. Nah, itu kadang ya kita berusaha menjelaskan. Oke. Sorry Mas, tak potong. Ya. Di bagian itu, maksudnya kalau dalam satu bank mitra itu pasti punya metode yang sama ya. Maksudnya si Bank Toyib ini pakainya model dia aktif gitu, dia naruh status ke servernya kampus gitu. Tapi kalau yang si Bank Joko ini, misal dia modelnya harus terserah, Anda ngambil sendiri, saya nggak punya kewajiban untuk naruh ke sana. Biasanya apa tetap misal Bank Toyib juga menerapkan yang kedua juga, karena tergantung pelanggannya nih, kampusnya. Ini kampus kelas A, ini kelas B, kelas C misalnya gitu. Kalau selama ini sih yang kita hadapi standarnya sama, jadi memang itu yang fitur atau fasilitas yang disediakan. Dan ya fasilitas itu kan bisa dibilang kalau dari sisi klien itu tidak terlihat. Yang dilihat oleh klien kan
kampus misalnya kan hanya melihat berapa kanal sih, kita bisa mahasiswa nanti bisa bayar di kanal apa saja. ATM, teller, mobile, banking, mobile, atau mungkin nanti bisa lewat Indomaret, bisa lewat Alfamart, bisa lewat mana lagi. Nah, itu biasanya yang dilihat oleh kampus adalah itu, dan itu juga yang jadi bahan komunikasi pemasaran promosi dari pihak bank. Nah, sisi teknisnya itu yang tidak terlihat, bagaimana standar bank itu melayani kampus itu tidak terlihat. Oke. Mas, aku tertarik di bagian ini, virtual account tadi, karena kan banyak juga para penyedia solusi kampus itu yang kemudian menyampaikan tentang kapabilitas pembayaran melalui tadilah minimarket, supermarket lah, Indomaret dan Maret yang lain gitu, Alfamart gitu kan banyak tuh channel pembayaran. Nantinya ya selain selain pakai ATM, kemudian bisa juga transfer ke sebuah nomor virtual account. Apakah artinya ketika pakai virtual account itu sebenarnya channel-channel kayak Indomart itu udah otomatis bisa bayar di sana? Ya, itu sebenarnya tergantung dari titik banknya. Jadi ada, kalau kanal-kanal seperti teller, ATM, atau mobile banking, itu jelas, itu di sisi bank. Bank yang pegang itu. Tapi kanal-kanal lain, misalnya dari ya bisa dibilang ATM bank lain, ataupun nanti third party yang lain, payment online dan lain-lain, itu tergantung dari kerjasama mereka dengan bank. Dan berarti misal nih Bank A ini kalau pada prinsipnya dia nggak bekerja sama dengan sebuah tadi channel PPOB tertentu, itu ya mahasiswa jadi nggak bisa bayar ke sana gitu ya? Jadi nggak bisa, ya. Nggak bisa. Itu titiknya. Dan juga nantinya sebenarnya mungkin yang tidak terlihat, biasanya nanti akan baru terlihat ketika ada penandatanganan kesepakatan, itu nanti masalah biaya yang dikeluarkan per transaksi. Dengan lebih banyak kanal, dengan lebih banyak fasilitas, biasanya biaya akan lebih besar. Itu tapi duit tetap hari itu juga nyampe, Mas. Misal kayak gini, mungkin Mas Urip ada pengalaman kampus yang pakai virtual account, kemudian memang banknya sudah bermitra dengan banyak kanal pembayaran, kemudian misal dengan salah satu kanal tadi itu ATM bersama atau lewat Indomaret kayak gitu tuh, itu uangnya hari itu juga masuk ya ke rekeningnya rektor. Ya, kalau beberapa mitra pembayaran seperti itu biasanya langsung masuk, Pak. Justru tetap langsung masuk ya? Iya, langsung masuk. Kadang yang terhambat itu malah yang antar bank. Jadi ada clearing atau transfer antar bank, itu biasanya yang tergantung banknya sih. Kadang ada bank yang dia memang H+1 baru bisa dicek, semacam itu. Itu sering juga disampaikan, ditanyakan dari kampus ke kami. Biasanya kami arahkan ke banknya untuk langsung cek. Jadi bank itu bisa langsung cek transaksi ini beneran sudah masuk atau belum. Nah, seringnya yang didapat ya diminta untuk konfirmasi ke bank asal bagaimana transaksi di sana, karena di bank ini belum masuk transaksinya, kan seperti itu. Nah, itu kan. Tapi kalau banknya sudah masuk ke bank rekening tujuannya si kampus itu, itu langsung bisa di flagging ke sistem kita, maksudnya dia juga ngirim statusnya juga. Iya, sudah langsung masuk, Pak. Kalau asal yang di bank yang kita kerjasama itu sudah masuk di sana, sudah fix masuk di sana, ya sudah, kita dapat status bayarnya juga. Bisa sama seperti itu. Titiknya di sana sebenarnya. Jadi selama transaksi itu sudah istilahnya settlement di bank
penerima, ya sudah, kita bisa mendapatkan datanya. Tapi kalau misalnya dari bank pengirim atau dari kanal-kanal pengiriman atau jalur-jalur pembayaran yang lain, nah itu nanti tentunya catatannya ada di sana. Di sana ada catatan bahwa dia mengirim, tetapi belum tentu nanti di bank penerima ini sudah settlement. Ada standar settlement pun ada macam-macam ya, semacam kalau tidak salah kemarin ada yang melakukan clearing atau apa itu, jadi memang harus H+1, ada yang memang dia harus menunggu sampai di atas jam 12 kalau hari itu, macam itu. Artinya kalau kesepakatan kayak gitu itu terkadang apa problemnya di pihak kampusnya memang cenderung memang nggak ngerti kesepakatan antara kampusnya dengan si bank mitranya, atau memang sebenarnya mereka ngerti atau nggak mau apa, atau memang sebenarnya mereka nggak mau ngerti gitu Pak Omen ya, karena saya bagiannya adalah menerima mahasiswa, ada yang bayar, ada yang komplain nggak nyampe, ya saya komplainnya ke kampus aja atau SKI aja gitu. Ya, memang pemahaman klien atau pihak kampus memang sangat dibutuhkan di sana. Tapi titiknya lebih ke sisi bank, bagaimana bank bisa menjelaskan hal itu. Karena kan di sana yang bermain kan aturan perbankan ya. Kalau transfer antar bank itu kan sudah ada standarnya, yang itu dari kalau tidak salah BI yang menetapkan. Ya, ada itu. Aturan-aturan itu yang ya seringnya kalau dari bank kan dia tidak di awal tidak akan menjelaskan sampai titik itu. Dan tidak sayangnya memang tidak semua orang itu paham hal seperti itu. Saya juga bisa dibilang saya baca-baca tentang aturan bagaimana antar bank itu bertransaksi itu juga setelah saya menggeluti aplikasi pembayaran dan harus bekerja sama dengan bank. Baru kita cari-cari informasi, oh ternyata ada aturan di BI bahwa clearing antar bank itu ada aturannya segini, ada jamnya juga, settlement-nya kapan, nah itu. Oke. Nah terkadang itu yang seharusnya pihak kampus juga belajar atau mempelajari mungkin apa ya MOU atau kesepakatan kampus mereka dengan bank mitra mereka toh, nggak ujuk-ujuk kemudian mengkambing hitamkan, iki kok sing transfer saka kono tekan-tekan Mas. Artinya iki bocah wis arep KRS yo, salah dhewe Bu, transfer saka bank kae, duite wae diakui oleh pihak banknya si kampus kan baru besok misal. Ya, berarti KRS-nya nggak bisa hari ini dong. Kalau mau KRS hari ini bayarnya ya langsung ke banknya mitranya si kampus, jangan transfer lewat atau dari bank lain atau ATM bersama seperti itu. Nah itu mungkin nanti suatu saat juga itu jadi pembelajaran kita juga sih Mas di kampus. Aku pikir nanti teman-teman entah di AM maupun kita di sisi legalitas gitu supaya ya tadi mengatur ya, karena kan saya perhatikan ya kadang saya juga karena nggak tahu teknisnya ini juga jadi dapat pencerahan dari Mas Urip. Oh ternyata ya memang ada aturannya dan kita sendiri mungkin juga nggak menyampaikan itu gitu ya, bukan salah kita juga sih, artinya itu memang pihak bank dengan pihak kampus yang harusnya juga ada kesepakatan. Tapi ini jadi satu poin penting yang bisa jadi bahan juga kita mengedukasi pelanggan-pelanggan kita gitu. Oke, terus ini Mas kalau kita bicara tadi banyak tentang kenapa sih ya sering terjadi gesek, bukan sering sih, tapi anomali orang transfer statusnya nggak nyampe, kemudian teriak gitu, ini kok nggak sampai statusnya. Nah, biasanya kasus-kasus yang terjadi kan kayak tadi. Kemudian ada nggak sih kemudian yang perlu kampus siapkan gitu supaya kayak tadi itu nggak terjadi? Ya kita seolah-olah kayak memberikan masukan saja sih ke pihak kampus. Ya bahasa generalnya yang aku paham ya, Anda harus selektif lah memilih bank mitra, walaupun itu sudah bank mitra turunan gitu dari masa ke masa, tapi nggak ada salahnya kampus sepertinya itu untuk memastikan
Bang iki sanggup ora iki nek aku arep koyo ngene. Apa poin-poin besarnya Mas? Besarnya yang bisa kita highlight gitu untuk kampus itu bisa punya pegangan lah yang nantinya mendengarkan diskusi kita ini. Ya. Apa ya? Yang biasanya itu yang jelas kampus kan akan butuh jawaban segera ketika ada suatu masalah pembayaran. Nah, perlu kejelasan siapa yang akan melayani itu. Biasanya dengan bank. Nah, bank sendiri biasanya kan itu via ada istilahnya marketing yang ada di cabang ya. Biasanya kan yang pelayanan itu adalah cabang. Sedangkan data kalau sudah menyangkut integrasi host to host, entah virtual ataupun virtual account, data itu yang fix, itu yang ada di pusat. Nah, ini satu titik yang bisa dibilang kalau kita boleh sampaikan ke pihak bank itu tolong hal itu bisa bisa di-cut informasinya. Jadi dipastikan bahwa siapa yang melayani kampus itu tidak perlu melalui pihak cabang yang dia belum tentu tahu atau pihak cabang yang belum tentu dia bisa melakukan pengecekan langsung. Nah, itu memang akan nanti tergantung dari banknya. Kita sudah punya pengalaman beberapa bank. Ada juga yang memang sampai menyediakan semacam grup. Ya, ada semacam di setiap kampus yang bekerja sama selalu dibuatkan grup. Yang di dalam grup itu sudah ada customer support-nya. Tiap kampus itu customer support-nya tiap hari 24 jam itu standby. Setiap ada pertanyaan, gitu ya. Iya, ada helpdesk-nya. Setiap ada pertanyaan mengenai suatu tagihan atau pembayaran, dia bisa langsung cek ke sistem. Dan dia bisa dalam waktu beberapa saat, dia bisa memberikan jawaban. Oke. Itu kadang kalau untuk bank lain yang masih mengandalkan sisi cabangnya untuk melakukan pelayanan, itu akan lama mendapatkan jawaban. Dan kadang jawabannya masih mengambang gitu. Mengambang ya. Listener-nya berarti dalam konteks helpdesk tadi yang terlibat dari sisi bank harusnya adalah via bank bank pusat gitu ya. Maksudnya tim IT atau apa atau mungkin juga bisa jadi mitra implementasi dari skema pembayaran di perguruan tinggi gitu. Karena kan bank biasanya juga pakai konsultan sendiri untuk mengembangkan mekanisme host to host atau virtual account yang mereka bungkus dengan host to host yang dibungkus dengan virtual account. Itu kan juga ada variasi-variasi seperti itu. Nah, artinya ini juga menjadi perhatian lah buat kampus, ya sebaiknya itu dijadikan pertimbangan gitu kan. Iya, betul. Ya. Kalau dari sisi infrastruktur gimana, Mas? Infrastruktur sih sebenarnya sampai saat ini rata-rata sama ya. Tiap bank pasti standar infrastruktur bank pasti sudah bisa dibilang cukup mumpuni lah. Kalau dengan standar kampus bisa dibilang jauh lah. Karena itu kan sudah standar industri ya. Jadi infrastruktur bank saya kira tidak selama ini tidak pernah menjadi isu. Justru yang jadi isu lebih ke infrastruktur kampus sebenarnya. Cuma memang dari sisi layanan tadi memang beberapa bank punya standar yang berbeda. Ada yang tadi yang memperbolehkan memang menyediakan suatu helpdesk yang bisa dibilang helpdesk itu ya memang seakan-akan dia langsung komunikasi dengan tim teknis yang ada di sana. Ada juga yang dia hanya mengandalkan tim marketing, yang dimana ketika ada pertanyaan dia tidak bisa memberikan langsung jawaban. Dia harus tanya dulu, harus telusuri dulu sampai ke pusat.
Yang kadang itu pemakan waktu tidak hanya 1 jam, 2 jam, bisa mungkin 1 hari lebih. Nah, itu. Ya. Oke. Ya tadi memang menarik sekali kalau apa namanya pihak bank sebenarnya mau cukup terbuka, kemudian dari pihak kampus juga kemudian mengimbangi dengan mereka juga terbuka sebenarnya harapannya kepada bank mitra mereka itu apa. Karena kan seringkali juga kita menemui forum-forum yang apa ya, forum-forum bahasa basi gitu ya. Maksudnya karena ketika kita kan yang menjalani implementasi gitu, Iya. seringkali melihat apa yang kemudian ada dijanjikan di meja rapat itu tidak terjadi dalam ruangan WA group gitu ya. Ya, Yang betul. kadang responnya juga ya kurang responsif, kurang bisa apa namanya dipahami oleh pihak pelanggan kita, istilahnya kampus, karena mereka juga pasti ada beberapa yang sangat berharap pihak bank mitranya mereka juga punya level responsibility yang tinggi gitu. Ya, betul. Ya. Oke, kemudian ini Mas, mungkin beberapa hal lagi terkait dengan gini, kalau dunia pembayaran mahasiswa ini kan dari zaman kita kuliah pun itu kayaknya sudah dengan bank itu ada lah, tapi kita memang harus datang ke banknya, ya bahasanya kanal teller gitu, jadi datang nyebut NIM, kemudian oh ya tagihannya sekian gitu. Nah ini kan kalau kita melihat era sekarang ini kan kayaknya sudah old school gitu ya, itu kayaknya zaman kolonial gitu. Kalau kita kan sudah di dunia milenial itu kayaknya sudah agak aneh gitu kalau orang bayar sekolah aja harus datang ke loket gitu. Anak SD aja sekarang sudah pakai VA gitu, sesuai dengan NIM, nama sekolah, bayar aja lewat bank mitra mereka gitu. Ya, kemudian apa sih yang kemudian kampus harus pahami tentang keberadaan pembayaran mahasiswa? Artinya kenapa harus pakai sistem gitu? Artinya kalau pakai manual terus ya apa yang menjadi konsekuensi kemudian karena itu juga yang akan mendorong kampus harusnya sudah menggunakan sistem gitu, tidak lagi datang itu 2000 berapa ya saya ke Sumatera Utara waktu itu ada kampus swasta itu panjang orang ngantri bayar itu ternyata iya bayar itu datang bawa gepokan coba. Kemudian pakai screening uang palsu itu. Wah, yang ngantri sudah segitu banyak, orang kan sudah gemeter, keringetan dulu gitu. Kadang screeningnya jadi bisa gesek, disisipi uang-uang palsu kan jadi memungkinkan. Nah, itu salah satu yang tak bayangkan sih kenapa kampus hari ini harus memakai sistem, ya sebenarnya karena seperti itu. Mungkin ada yang lain nggak, Mas? Kenapa kampus harus pakai sistem gitu? Yang utama memang itu, Pak. Jadi kalau untuk masa sekarang memang di sisi kemudahan user atau mahasiswa dalam melakukan pembayaran. Mahasiswa bisa leluasa, bisa memilih banyak kanal yang disediakan oleh bank. Itu tidak perlu harus datang ke kampus, harus mengantri di teller, macam itu. Untuk saat ini bahkan banyak yang ketika antri itu oleh kampus disarankan silahkan ke ATM saja, cari ATM bank ini di mana saja bisa dilakukan di sana. Nah, itu dari sisi mahasiswa. Dari sisi kampus yang jelas kemudahan mereka mengenerate atau mendapatkan laporan, melihat perkembangan dengan tersistemnya pembayaran dan juga terintegrasinya data-data pembayaran, itu kampus akan lebih mudah memantau aliran dananya. Dan juga yang jelas aliran dana itu tidak akan banyak kebocoran. Jadi bisa dibilang ini mengurangi titik-titik kebocoran dana dari suatu kampus, baik itu kebocoran yang disengaja maupun karena kesalahan manusia, kan seperti itu. Walaupun tidak dapat dipungkiri, saya masih menemui di beberapa kampus daerah yang hal-hal seperti itu masih
apa ya, masih jadi semacam tradisi yang susah dihilangkan. Jadi kalau ada kampus yang juga bilang bahwa mahasiswanya itu nanti karena kultur petani ya. Jadi nanti bayarannya itu ya nanti kalau orang tuanya sudah panen, dan itu langsung uang itu langsung dibawa ke kampus. Jadi uang hasil panen Segerobak gitu ya. yang itu biasanya kan uang hasil panen itu kan pasti dibayar cash. Nah, cash itu langsung dibawa ke kampus. Ya mau tidak mau kampus akan menerima. Nah, ada juga yang masih Unik-unik. seperti itu. Nah, ya cash-cash itu tetap ada. Tapi bisa dibilang teknologi yang ada sekarang ini, termasuk jika kampus menggunakan aplikasi untuk melakukan integrasi pembayaran dengan bank dan juga dengan, sebenarnya bisa dengan tidak hanya dengan bank ya, tapi dengan juga semua payment point ataupun teknologi-teknologi pembayaran yang sekarang banyak ditawarkan itu sebenarnya terbuka banyak kemungkinan untuk dilakukan dari sana. Ya. Itu akan sangat membantu kampus dalam memperluas cakupan mahasiswanya. Mahasiswa bisa bayar dari mana saja. Apalagi kalau lihat anak-anak sekarang, kalau bisa bayar online itu kayaknya lebih keren, seperti itu. Iya. Kalau bisa belanja online itu lebih keren daripada belanja langsung ke pasar. Nah itu. Jadi kampusnya jadi terlihat lebih keren. Kalau kampus itu bisa menawarkan lebih banyak kanal, itu kampusnya jadi kayaknya lebih keren gitu. Kalau di sisi mahasiswa seperti itu. Nah, ya itu sisi teknologi, ada dua sisi tadi ya. Jadi bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi kampusnya tentunya. Backup atau lapor keuangan itu akan lebih cepat diperoleh dan akan lebih valid. Nah, kemudian menambahkan mungkin berbicara mengenai kanal-kanal pembayaran, atau kalau sekarang ya POP ataupun solusi-solusi pembayaran online yang lain. Saya kira untuk saat ini kalau kita lihat misalnya dari payment yang ada, yang awalnya memang virtual, uang virtual kita mungkin akan dibatasi ya. Kayaknya sekarang kan masih ada batasan 2 juta, tapi realitasnya kan beberapa sudah bisa mencapai batasan 10 juta kalau tidak salah. Terakhir saya lihat di beberapa yang menawarkan payment ya, itu elektronik itu sudah sampai batasan 10 juta. Artinya apa? Ini sebenarnya cukup memungkinkan untuk melakukan untuk dimanfaatkan ke pembayaran mahasiswa ya. Kalau untuk kampus-kampus negeri saya kira nominal seperti itu, semacam itu masih memungkinkan. Ya. Kalau untuk paling hanya untuk program studi tertentu saja yang memang terkenal mahal. Mahal ya. Karena UKT itu ada tingkatan-tingkatannya loh Mas. Maksudnya ada juga UKT 1 sampai 7 misal, itu kan kelas-kelasan ya, itu kan konteksnya konteks subsidi silang. Jadi ada juga yang sampai betul. 1 semester puluhan juta ya, di atas 20 juta juga ada. Iya, ada. Tadi prodi-prodi kasta tertinggi lah. Kalau kasta menengah ya mungkin masih di bawah 10 juta. Kasta-kasta tinggi kan memang biaya praktikumnya bahannya mahal. Ya, itu. Harus membeli bahan praktikum yang tidak mudah. Itu kan juga yang menyebabkan biaya kuliahnya juga mahal seperti itu. Nah, mungkin tadi Mas Urip juga sudah menyampaikan tentang kenapa perlu sistem. Salah satunya ya pasti benefitnya itu tidak hanya untuk sisi organisasi perguruan tinggi, tapi juga ada efek mahasiswanya juga lebih mudah, kemudian dia juga jadi lebih semangat. Harapannya juga si mahasiswa jadi lebih terarah lah, nggak ribet lagi masalah mau KRS saja membayar juga nanti harus bawa struknya hilang, nanti dia jadi nggak bisa KRS. Nah ini kan
Istilahnya ini kan gaya-gaya lama lah yang kayak gini. Ini harusnya kampus-kampus di Indonesia sudah nggak lagi dengan praktek-praktek seperti ini gitu. Yeah. Nah, kemudian kenapa ini? Ya kalau tadi memang perlu sistem gitu. Kalau menurut Mas Urip sendiri, balik lebih spesifik lagi, kenapa harus pembayaran mahasiswanya kampus gitu? Apa sih yang menjadi kompetitif advantage-nya kampus pembayaran mahasiswa itu sendiri? Iya, yang jelas aplikasi pembayaran kami, aplikasi pembayaran e-kampus itu sudah tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita support berbagai macam variasi tarif, baik itu yang bersifat periode maupun yang per angkatan. Itu. Pertama itu. Kedua, kita juga sudah punya portofolio integrasi dengan bank. Baik itu yang menggunakan standar integrasi yang kami punya. Jadi aplikasi pembayaran ini sudah punya standar integrasi dengan bank sendiri. Kita punya standar sendiri. Yang itu juga sudah cukup banyak bank yang terintegrasi atau bekerja sama dengan kami melalui standar yang kami punya. Kalau tidak salah sudah ada sekitar 8 bank, baik itu bank negeri maupun swasta. Itu yang sudah terintegrasi dengan, sudah pernah bekerja sama dengan e-kampus menggunakan standar yang milik e-kampus sendiri. Setelah itu kita juga support atau kita juga mendukung standar virtual account yang disediakan oleh bank. Paling tidak sampai saat ini sudah ada 4 standar virtual account yang disediakan oleh bank. Entah itu via langsung dengan banknya ataukah menggunakan mitra bank tertentu. Itu sampai saat ini e-kampus sudah punya pengalaman paling tidak menggunakan 4 standar virtual account dari beberapa bank yang ada di Indonesia. Nah, itu kalau boleh. Mic-nya Pak Nanang. Mic-nya orang walah. Ya, kayaknya ada lebih dari 13 deh kampus banknya Mas Rip. Kalau ya, banknya. Kalau variasi variasi total baik yang itu host to host, kita ada beberapa macam ya. Ada yang host to host, ada yang host to host dengan standar e-kampus, ada yang virtual account, ada juga yang integrasinya kita pernah lakukan juga dengan yang koneksi database langsung. Ada juga yang kita kerjasama dengan sistem share database, ada juga. Jadi sebenarnya ada beberapa standar yang pernah kita implementasikan kaitannya terintegrasi dengan bank. Tapi paling tidak yang sampai saat ini memang kita sarankan karena e-kampus sendiri punya standar yang itu berarti bahwa dengan menggunakan standar yang e-kampus punya itu bisa terkoneksi lebih dari 1 bank. Jadi ada kampus yang menggunakan host to host itu menggunakan 5 bank sampai saat ini. Dan ini sudah ada rencana akan menambah 1 bank lagi. Itu hanya dengan 1 tagihan. Jadi 1 proses semua bank bisa melayani pembayaran. Oke. Ya. Ya, tadi menarik sekali. Jadi kenapa pembayarannya kampus ya salah 3-nya yang tak catat itu tentang variasi tadi ya, tarif ya. Ini variasi tarif ini kan juga jadi pain juga, jadi istilahnya bidding lah kampus itu kalau mau bermanuver karena kampus swasta biasanya memang quote and quote bermain di sisi tarif gitu. Di sisi pemasaran ini kan jadi daya tarik yang spesifik. Kalau di kampus negeri kan mungkin ada harus izin sana, izin sini, harus ditetapkan dulu, itu kan repot. Kalau swasta itu mungkin lebih fleksibel. Dan ini kan juga sangat
tergantung dari aplikasinya juga. Nanti kalau aplikasinya nggak bisa di custom, nggak bisa disesuaikan, ya mati kutu juga seperti itu. Oke, kemudian ini Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya terkait dengan sebelum nanti saya coba simpulkan kaitannya dengan pembayaran. Banyak sekali tadi sudah Mas Urip juga ceritakan apa sih yang kemudian ini mungkin bisa jadi, karena diskusi kita ini tidak hanya diperuntukkan bagi calon pelanggan kita atau pelanggan kita atau orang yang lagi menjajaki solusi-solusi e-kampus, tapi juga buat kita di internal, artinya supaya ini juga menjadi apa ya, cerita yang menarik tentang tim yang Mas Urip lead selama ini dalam menggeluti dunia pembayaran mahasiswa gitu. Apa sih bukan suka dukanya ya, mungkin lebih pada tantangannya gitu. Lebih pada ya mungkin sampai tengah malam gitu, misal ngecek tagihan sing ora rampung-rampung, karena kadang user juga nggak paham main pencet saja, padahal itu prosesnya di belakang juga masih akumulasi seperti itu. Nah itu yang sependek yang saya tahu ada case-case seperti itu. Mungkin itu perlu didongengkan juga gitu Mas. Ya, kalau dari sisi teknis memang karena aplikasi pembayaran ini kalau dari sisi yang terlihat datanya hanya tagihan ya. Sedangkan permasalahan integrasi dengan bank itu pasti di belakang layar, tidak terlihat. Bahwa kalau di tim kita kan kita punya application spesialis yang biasanya membantu kampus atau klien. Kalau ada pertanyaan, dia yang akan respon duluan, dia yang akan cek. Nah, application spesialis pun tidak bisa cek, tidak bisa memastikan posisi datanya seperti apa. Kadang seperti itu. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Nanang, kita pernah hadapi juga ada kampus yang ada hambatan integrasi pada saat itu memang karena jaringan. Jadi karena jaringan dari server kampus ke server bank itu sedang bermasalah. Nah, hal itu diperparah dengan behavior user, di mana ketika suatu tagihan kok ada mahasiswa lapor tagihannya belum ada di bank, belum bisa bayar di bank, dia akan generate-kan lagi tanpa melihat bahwa tagihannya itu sudah ada. Padahal kalau kita sampaikan kalau tagihan di aplikasi sudah ada, sudah. Itu nanti tinggal menunggu sampainya di bank. Sampainya di bank kapan ya? Ini sedang kita cek Pak, ada masalah apa. Nah, itu yang kadang. Nah, akhirnya ya untuk case yang diceritakan Pak Nanang tadi memang terjadi penumpukan ratusan ribu data, sampai ratusan ribu data. Padahal saat itu rate pengiriman data ke bank hanya sekitar ratusan ya, hanya ratusan data saja, itu sudah ratusan ribu data menumpuk. Ditambah user masih terus menyampaikan keluhan dan namanya ya bilang mencapai titik kesabarannya. Nah, itu. Nah, kesabaran yang memuncak. Jelas ya dari sisi teknis kita selalu upayakan ya, termasuk kemarin pada saat case itu terjadi pun kita pikirkan gimana agar behavior user itu tidak terlalu mempengaruhi proses di belakang. Ya, akhirnya bisa kita solusikan setelah 24 jam. Bisa dibilang itu 24 jam baru selesai case-nya, bisa terkirim semua datanya setelah kita mengurangi duplikasi data yang harus terkirim, dan juga kita menerapkan ignore dari behavior user yang menyebabkan duplikasi data itu. Secara teknis berarti sudah solve ya, maksudnya ini kan jadi lesson learn teman-teman juga, artinya ini juga nanti para sobat e-kampus juga bisa mengambil hikmahnya gitu, artinya dalam implementasi itu ya memang kalau dilihat benar Mas Urip tadi bilang, pembayaran mahasiswa itu sesederhana tagihan, billing sama status pembayaran sebenarnya kan. Iya.
Yeah. Tapi di belakangnya ini kan yang kadang ini tidak menjadi concern teman-teman kampus, baik para pejabatnya, operatornya, maupun pihak bank sendiri gitu. Yeah. Kadang bank sudah membuat regulasi, misal orang teknologinya, dari bagian teknologinya bank sudah bilang, ini kami hanya membatasi hit loh untuk ya masalah security, load balancing, dan sebagainya. Ini kan technically ya, kadang hal-hal kayak gitu juga saru kalau dituangkan dalam MOU, dalam perjanjian itu kan sesuatu yang saru. Tapi ketika kita investigasi ke dalam, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, kita sering juga menemukan situasi seperti itu. Pihak teknikal, teknologi, atau bagian teknologi dari sebuah bank yang menyampaikan, oh mas ini memang sementara di buffer, misal gitu, karena transaksinya wis kakean, ini terindikasi buat di brute force atau apa, ini kan bahasanya udah agak technically ya, ini untuk menjaga keamanan, untuk teknik security, aku pikir sih sah-sah saja. Tapi di front end-nya ini kan kadang orang yang nggak mau terima. Oh, tagihan itu tak generate, bahkan bola bali kok, ya orang mlebu-mlebu iki padha ning endi. Ya, jadi pencet gitu maksudnya ya. Tapi itu kan secara teknologi kita secara solusi pembayaran sendiri sudah solve ya Mas ya, sudah nggak ada masalah lah. Oke. Baik Mas Urip, ini sudah hampir 1,5 jam. Wah lebih dikit nih. Tadi kita kayaknya mulai 14 lebih dikit gitu. Oke lah, ini diskusi yang menarik. Mungkin nanti somehow juga kita bisa lanjut lagi di diskusi yang sama, atau mungkin pas bahas akademik kemudian nyenggol-nyenggol ke pembayaran juga memungkinkan. Gitu. Pasti nyenggol. Aku pasti nyenggol karena urusannya ke pembayaran. Ini saya menyimpulkan sedikit catatan yang saya buat kaitannya dengan solusi pembayaran. Artinya tadi kalau bicara apa namanya sukses faktor ya, maksudnya ya setiap implementasi, kemudian setiap pengembangan, mungkin mindset antara user dengan kita sendiri juga ada gap. Ini yang perlu menjadi konsiderasi sebenarnya kaitannya dengan kejelasan skema atau aturan di sisi tarif ataupun jenis-jenis biaya yang kemudian ditetapkan oleh pihak kampus. Ini relatif akan banyak membantu, mempermudah, atau ya mengurangi lah setidaknya problem-problem implementasi nantinya. Yang kedua mungkin tentang fleksibilitas. Ya ini kan kadang apa ya semakin variatif, tapi ya ini tidak bisa dihindari sebenarnya kalau di kampus-kampus swasta itu competitive advantage mereka kalau dari sisi mereka bersaing antar kampusnya ya di sisi itu sebenarnya. Nah tapi yang penting adalah ini ada kejelasan dan ada kesepakatan antar para pihak, antara operator dengan para pengambil keputusannya di sisi mereka. Jadi tidak selalu konsultan jadi kambing hitam kan seperti itu. Kemudian yang ketiga juga tentang fokus operator gitu. Saya pikir tadi saya mau nyinggung masalah SK Mas Urip. Kemarin juga sempat di diskusi saya sebelumnya dengan Mbak Diah itu juga tentang SK gitu. Karena kadang di dunia korporasi kita kan kalau di swasta kayak kita kan kayaknya SK ya cuma siji SK pegawai gitu. Gawean pokoknya nek iso digawe ya kudu digarap gitu aja. Ora perlu SK tambahan. Kecuali memang ada hal-hal yang diwajibkan oleh regulator. Saya pikir ini perbedaannya di sisi apa namanya manajemen korporasi dengan manajemen government gitu. Nah, aku pikir nanti urusan SK saya pikir ini cukup common ya. Mungkin tadi Mas Urip juga hanya selip aja mungkin belum menyampaikan tentang kalau operator mau fokus ya harus ada SK yang fokus gitu. Operator ngurusi aset, ya ngurusi masalah pembayaran juga. Ini kan. Iya, kalau untuk PTA pasti itu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi masalahnya itu buat kita nanti kita yang jadi loh iki operator opo ngelola opo. Mas saya ditugasi ini ya jangan kayak gitu aja. Kita sama-sama teman-teman mungkin teman-teman yang mendengarkan diskusi ini juga nanti bisa saling mengingatkan gitu. Mengingatkan bahwa pentingnya kepastian antara fokus pekerjaan, supporting di sisi kampus juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir mungkin sukses faktornya tentang ya tadi kerjasama antara tim teknis dengan sama-sama tim teknis di kampus maupun di bank juga bisa terjalin dengan baik seperti itu. Kemudian di apa namanya tadi ya apa sih yang menjadi apa namanya pembeda tadi mungkin cepat saja mungkin kaitannya dengan solusi pembayaran sendiri ya tadi Mas Urip sudah sangat
banyak menyampaikan terkait dengan kapabilitasnya, variasi tarif, kemudian standar integrasi dengan bank. Saya malah baru tahu kalau yang standarnya kita buat itu sudah ke 8 bank. Terakhir saya tahunya itu baru 2 atau berapa ya. Berarti ini banyak hal baru. Kemudian juga support virtual account-nya juga sudah 4 standar bank, karena ternyata VA ini kan juga beda-beda. Digitnya mungkin sama ya, 16 ya, kalau nggak salah ya. Ya. 16, cuma aturan-aturan apa ininya, kodifikasi dan ininya juga berbeda. Seperti itu. Kemudian apa sih yang kemudian perlu dipersiapkan gitu bagi kampus yang akan mengimplementasikan sistem dalam bisnis proses pembayaran mahasiswa? Tentunya ya pihak bank yang apa ya, yang kooperatif, yang kredibel, kemudian yang benar-benar ini sudah melalui proses seleksi yang tenanan gitu, yang beneran, sehingga juga nanti ketika implementasi tidak banyak mengalami kendala. Dan yang berikutnya adalah helpdesk. Ya, ini helpdesk dari Bank Mitra ini juga sangat penting, karena saya pikir diskusinya tidak hanya menarik di ruang rapat gitu. Saya pikir karena saya beberapa kali juga ikut dulu lah ya, meeting-meeting sebelum 2013 lah. Itu meeting-meeting dengan bank itu manis sekali ya. Maksudnya kita juga pengen di masa implementasi itu juga semanis ketika diskusi di ruang rapat seperti itu. Karena ini akan jadi track record bareng gitu, baik bagi e-kampus sendiri, SKI yang sudah ya melalang buana di kampus dari 2003, saya pikir nggak ada cerita lagi gitu, bermanis-manis saja, karena kita juga sudah tahu beberapa catatan-catatan yang ketika diimplementasi ini juga faktornya banyak tergantung dari mitra-mitra bank yang ada di kampus gitu. Nah ini ya kami dari e-kampus sendiri juga pasti berusaha lah untuk memberikan services terbaik sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas. Jadi kapabilitas ya pasti ada banyak, ada ujungnya, ada batasnya. Kapasitas begitu juga gitu. Ya kalau kapasitasnya kita nggak bisa mengintervensi datanya bank, ya mau apa gitu. Kita kan hanya menerima status, kemudian kita meneruskan sistem akademik, misal ini statusnya cuti, hanya bayar untuk cuti, atau dia memang mau aktif untuk kuliah lagi, seperti itu. Oke, mungkin itu Mas Urip, banyak sekali yang bisa kita diskusikan, hampir 1,5 jam lebih sedikit, ini rekor, karena ya mungkin tadi asik sekali ya, saya sendiri juga banyak hal yang saya merasa di-upgrade pengetahuannya, selain dulu saya juga di teknis juga tidak terlalu banyak lah, di pembayaran kan ya dikit-dikit lah, tipis-tipis, tapi saya tidak banyak mendalami tentang teknologinya. Tapi mungkin ini menjadi sebuah bahan yang sangat penting buat pelanggan e-kampus maupun buat calon pelanggan e-kampus, buat tim e-kampus sendiri, termasuk saya juga belajar. Nanti video ini, rekaman ini akan di-share Mas Urip. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah Mas Urip. Kalau saya ya memoderasi saja, memancing-mancing supaya keluar semua pengetahuannya, ya karena ya kalau nggak ada diskusi kayak gini ya selamanya ada di Mas Urip gitu pengetahuannya. Saya juga nggak, bahkan saya nggak ngerti gitu. Justru ini ketika di-share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa mengulang-ulang, kemudian nanti bisa memberitahu kalau memang ada pelanggan yang tidak berkesempatan mendengarkan diskusi kita ini. Oke, terima kasih sekali Mas Urip. Sama-sama, Pak. Sore ini sudah meluangkan waktu. Salam buat keluarga. Terima kasih atas waktunya. Maaf nek aku banyak guyon juga. Terima kasih buat teman-teman e-kampus nanti yang mendengarkan. Mohon maaf kalau ada banyak guyonannya. Terima kasih Mas Urip. Saya tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.